Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pertidasamaan eksponen part 2 ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari pertidasamaan eksponen bentuk yang pertama, kita masuk bentuk yang kedua. Bentuk yang gimana itu? Bentuk yang sudah kita pelajari di persamaan eksponen, cuman bedanya ini menggunakan tanda pertidasamaan, yaitu A dikali A pangkat X ditambah B dikali A pangkat X kuadrat tambah C lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari 0 ya. Untuk langkah-langkahnya hampir sama dengan persamaan eksponen, cuman ada tambahan di akhirnya karena menggunakan garis bilangan, biasa ya untuk pertidasamaan. Langsung saja kita bahas cekidot. Langkah-langkah dalam menyelesaikan ini ya, kita ubah dia dulu dalam bentuk persamaan. Jadi langkah yang pertama, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan. Jadinya A dikali A pangkat X ditambah B dikali A pangkat X kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau dia sudah bentuknya persamaan, langkah-langkahnya seperti yang kemarin. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat lagi videonya ya. Di sini nanti di langkah yang pertama ada beberapa bagian ya. Itu ada pemisalan. Pemisalan di mana A pangkat X itu nanti jadi P ya. Kita misalkan jadi P gitu ya. Setelah pemisalan nanti terbentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuknya persamaan kuadrat berarti ada memfaktorkan. Berarti kita faktorkan. Setelah difaktorkan nanti memperoleh 2 akar. Nah, setelah itu baru kita masuk langkah yang kedua. Apa langkah kedua? Penyelesaian untuk pertidasamaan, yaitu penyelesaian dalam garis bilangan. Untuk bentuk persamaan, dia hanya sampai sini saja. Ada pemisalan A pangkat X sama dengan P, kemudian kita faktorkan, kita kembalikan lagi sehingga memperoleh nilai X. Tapi untuk pertidasamaan ada step 2-nya ya, di mana kita penyelesaiannya menggunakan garis bilangan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidasamaan 3 pangkat 2X tambah 1 ditambah 5 dikali 3 pangkat X lebih besar dari 2. Jadi kita ubah dulu ya, dia dalam bentuk persamaan. Oke. Jadinya 3 pangkat 2X tambah 1 ditambah 5 dikali 3 pangkat X sama dengan 2 ya. Coba kamu perhatikan, kita fokus dulu dengan yang ada pangkatnya variabel. Berarti ada pangkat X ya. Itu siapa? Ini ya. Ini dan ini. Oke. Dan dua-duanya basisnya itu 3. Berarti sudah paling sederhana, tidak ada lagi pengecilan untuk basis ya. Sepakat ya, kita ambil basisnya 3. Nah, tinggal saja ini belum kita sederhanakan. Harus kita sederhanakan sehingga nanti bentuknya satu ada pangkat kuadratnya, satu lagi dia pangkat X saja. Oke, bagaimana menyederhanakannya? Kamu bisa melihat video lagi yang sebelumnya ya. Berarti kita pretelin ya, kita kupas satu-satu kulitnya sehingga nanti dia bentuknya paling sederhana. Oke, jadinya 3 pangkat 2X ini kan tambah ya. Sifat eksponen itu, saya ingatkan sekali lagi, A pangkat M dikali A pangkat N itu kan jadinya A pangkat M tambah N. Berarti jumlah itu dipisahkan dalam bentuk kali ya. Jadi kali 3 pangkat 1 sesuai dengan basisnya. Oke, kalau di sini dia tambah 2 berarti nanti dikali 3 pangkat 2. Pangkatnya itu tetap posisinya, kemudian nanti tambah jadi kali dan sesuai dengan basis yang kita tentukan. Paham ya? Mengupas sedikit-sedikit kulitnya nanti sehingga bentuknya sederhana. Oke, ditambah 5 pangkat 3 pangkat X ya, dikurang 2 sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya. Oke, 3 di sini kan fungsinya adalah bisa menjadi sebuah koefisien. Karena dia kalau A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi kalau kita pindahkan 3-nya ke depan juga boleh menjadi koefisien ya. Jadi 3 dikali 3 pangkat X dan ini bisa saya buat 2-nya itu di luar dengan sifat eksponen A pangkat M dikali pangkat N lagi, kemudian jadinya A pangkat M kali N ya. Jadi kita memang betul-betul mengubah bentuknya seperti bentuk yang kita sepakati
di awal tadi ya. Kemudian ditambah 5 dikali 3 pangkat X dikurang 2 sama dengan 0. Oke? Bentuknya ini sudah seperti bentuk umumnya. Nah, sekarang tinggal kita misalkan. Siapa yang dimisalkan? Yaitu 3 pangkat X itu menjadi P. Sehingga nanti bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadinya 3P kuadrat ditambah 5P dikurang 2 sama dengan 0 ya. Ini tadi si P-nya. Ini kemudian juga si P-nya. Bentuknya persamaan kuadrat, tugas kita kalau sudah persamaan kuadrat difaktorkan. Ini belum 1, biar 1 jadi dikalikan ke ujung ya. Jadinya P kuadrat ditambah 5P dikurang 6 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Berarti ada 2 bilangan yang bila kamu jumlahkan itu hasilnya 5 dan kamu kalikan itu hasilnya minus 6 ya. Misalnya 6 ditambah minus 1 ini hasilnya 5. Kemudian 6 dikali minus 1 itu hasilnya minus 6. Berarti faktornya bisa kita buat P tambah 6. Kemudian P dikurang 1 sama dengan 0 ya. Maka dapatlah nilai P-nya minus 6 atau P-nya itu sama dengan 1. Ingat setelah kita mengalihkan tadi 3 maka hasilnya juga kita bagi 3. Sama-sama dibagi 3 berarti P sama dengan minus 2. Kemudian P sama dengan 1/3. Sudah saya jelaskan di persamaan eksponen kalau hasil ya. Ini kan nanti P itu adalah persamaannya dengan perpangkatan ya. Tidak pernah hasil perpangkatan itu bernilai minus 2 kecuali dia nanti bilangan pokoknya itu dari awal sudah bilangan negatif ya. Tapi kan di sini bilangan pokoknya si 3. Jadi tidak ada kalau dia nanti bilangan positif dipangkatkan itu hasilnya bilangan negatif. Maka ini nanti tidak memenuhi. Langsung saja berarti P sama dengan 1/3 yang kita ambil ya. Oke, kita balikan. Tadi pemisalannya adalah 3 pangkat X sama dengan P. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Ya, 3 pangkat X itu sama dengan 1/3 itu 1/3 itu sama dengan 3 pangkat minus 1. Berarti X-nya sama dengan minus 1 ya. Kalau dia X-nya cuma 1, maka tidak perlu garis bilangan. Nanti garis bilangan itu dipakai kalau nanti hasil X-nya itu ada 2. Ya. Kalau 1 langsung saja, tadi kan soalnya lebih besar ya. Maka kesimpulannya X lebih besar dari minus 1. Sehingga HP-nya, ya himpunan di mana X lebih besar dari minus 1, X elemen bilangan real. Saya tekankan sekali lagi. Kalau dia X-nya cuma 1, kamu langsung bisa membuatnya dalam bentuk sesuai dengan tandanya, sesuai dengan soal ya. Tapi nanti kalau X-nya ketemunya 2, nah kita bahas nanti di contoh nomor 2. Kalau X-nya ketemunya 2, maka itu memerlukan garis bilangan. Kita langsung aja membahas untuk yang soal kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidasamaan 25 pangkat X dikurang 6 dikali 5 pangkat X tambah 1. Ditambah 125 lebih kecil dari 0. Oke, kita jawab ya dengan langkah yang sama seperti soal nomor 1. Kita jawab, berarti langkah yang pertama kita samakan dia dulu dalam bentuk persamaan ya. 25 pangkat X dikurang 6 dikali 5 pangkat X tambah 1 ditambah 125 sama dengan 0. Langsung kita fokus ya ke yang ada berpangkat-pangkat variabelnya. Di sini ada basisnya 2, yang 125, yang 15. Kita ambil yang paling sederhana yaitu 5 ya. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan X. Dikurang 6 dikali 5 pangkat X. Kita kupas lagi kulitnya sehingga paling sederhana. Ini tambah jadinya kali 5 pangkat 1 ya. Karena basisnya 5. Ditambah 125 jadi sama dengan 0. Oke, saya ubah lagi bentuknya. Ini kita pindahkan X-nya yang di dalam, 2 yang di luar sama ya, tidak masalah bentuknya. Kemudian 6 dikali 5, karena 5 ini kita ubahkan ke depan menjadi sebuah koefisien, dikalikan dengan 6 jadinya 30 ya. 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 sama dengan 0. Sudah menjadi bentuk umumnya.
Langsung ke langkah berikutnya apa? Pemisalan. Ini kita misalkan jadi P, ya. Jadi misalkan 5 pangkat X itu jadi si P. Maka bentuk persamaannya jadinya P kuadrat dikurang 30P ditambah 125 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat kita faktorkan. Ada dua bilangan yang jumlahnya adalah minus 30, kemudian hasil kalinya 125. Kalau kita faktorkan dia P dikurang 25, kemudian P dikurang 5. Ya, minus 25 dikurang 5 minus 30, minus 25 dikali minus 5 hasilnya 125. Pas ya. Dapatlah P-nya sama dengan 25 dan P-nya sama dengan 5. Kalau sudah dapat nilai P-nya, langsung kita buat garis bilangan ya. Kita masuk langkah yang kedua. Kita gambarkan garis bilangannya. Inilah yang menandakan si P ya. 5 dan 25. Berarti 5-nya di sini 25 ya, sesuai dengan tempatnya. Kalau dari awal soalnya itu tidak pakai sama dengan, berarti dia bulat kosong ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung buat daerahnya. Kita bagi dia ada 3 daerah sini, oke. Pilih dia tetangga terdekat untuk kita tentukan sifat daerahnya. Kita ambil aja 0 ya. 0 itu posisinya di sini. X sama dengan X ya, maaf ya, P ya. P sama dengan 0. Oke. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kalau kita substitusi 0 kuadrat 0, 30 dikali 0, 0, berarti 0 kurang 0 tambah 125. Hasilnya 125, 125 itu adalah positif. Berarti nilai di sini hasilnya positif. Seperti yang saya jelaskan juga, cukup satu daerah saja kita beri tanda, untuk selanjutnya tinggal diganti-ganti tandanya. Berarti positif, negatif, positif. Ya. Kemudian tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ambillah daerah yang minus, yang negatif. Mana itu? Yang ini ya, yang terkukung dia. Berarti inilah daerah yang menggambarkan untuk penyelesaian ini. Oke? Berarti P karena terkukung, berarti dia di antara. Begini ya tandanya. Daerah ini di kanannya 5, berarti P lebih besar dari 5. Ya. Dan daerah ini di kirinya 25, berarti lebih kecil dari 25. Paham ya? Ini berarti P lebih besar dari 5 dan P lebih kecil dari 25. Kalau dia atau dia ada 2 daerah. Tetapi kalau dia terkukung dia menggunakan tanda di tengah-tengah ya, di antara. Oke? Kalau sudah dapat intervalnya, sekarang kita gantikan P itu dalam bentuk yang X ya. Tadi pemisalannya adalah 5 pangkat X itu sama dengan P. Kita ambil P yang pertama, berarti 5 pangkat X, saya ambil P yang pertama, itu berarti P sama dengan 5 ya. Berarti di sini 5 ya. Kemudian di bawahnya 5 pangkat X itu 5 itu adalah 5 pangkat 1. Dapatlah X-nya sama dengan 1. Paham ya? Kemudian kita ambil P yang kedua. P yang kedua adalah 5 pangkat X sama dengan 25. 25, maka dari sini 5 pangkat X, 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti X di sini dapatnya 2. Setelah kita peroleh nilai X-nya, kita kembalikan lagi ke dalam interval yang tadi kita peroleh ya. Ini jadinya P-nya kita ganti dengan X ya. Tandanya tetap sama, 5 itu jadinya 1 ya kan, 25 itu jadinya 2. Paham ya? Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah himpunan di mana X itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2, X elemen bilangan real. Cukup selesai penyelesaian untuk soal nomor 2. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.